ada yang menganggap salah dengan misalnya kenapa sih Pak Benny mengumumkan lebih dulu kok belum ditetapkan peraturannya. Nah, sementara saya pada posisi sebagaimana juga yang mendukung, kalau ini tidak dibuka ke publik, ya bisa aja ini nggak akan pernah lahir gitu. Nah, sehingga saya ingin menyatakan bahwa ini adalah keputusan yang saya ingin bocorkan lebih dulu deh, agar ketika ini dibocorkan kepada publik, publik ikut mengawal gitu. Nah, gua udah tahu, awas lo ya kalau lo nggak keluarin, awas kalau lo nggak buat aturannya kan gitu ya. Dikawal, diributin, walaupun memang saya juga agak kecewa, sesuatu yang 2 minggu sampai 3 bulan gitu, ya itu terlalu lama bagi saya lah. Kan yang diurus negara ini bukan hanya barang milik PMI, lalu kalau hanya untuk satu sektor PMI sampai 3 bulan, lalu bagaimana untuk sektor-sektor yang lain, berapa bulan, berapa tahun, berapa bulan, berapa tahun, jangan-jangan selama 5 tahun pemerintahan nggak selesai gitu kan. Hanya untuk 1, 2, 3 kebijakan yang diusung oleh negara melalui peraturan. Pak, giliran ditanya, nih stakeholder itu pada bilang, kan cuma ngomong aja, nyakitin, tahu nggak Pak omongannya mereka itu Pak? Nyakitin, saya udah dengar. Kan cuma ngomong aja, kan belum approve. Jadi mereka kan tidak berusaha untuk mengimbangi di mana, oh iya peraturan pemerintah Mbak untuk saat ini masih belum nih, kita akan berusaha lebih cepat lagi. Ya, betul. Yang dengerin kan enak Bapak. Ya, kan seperti yang saya katakan, ada cara dan penggunaan bahasa yang lebih sopan lah, yang lebih mengenakan gitu kan. Ya itu apa? Itu karena itu membuktikan bahwa di kalangan para pejabat mindsetnya belum berubah, menganggap PM itu orang rendahan, sehingga dia melihat sebelah mana itu yang kita lawan terus. Nah, kenapa sih perlakuan itu beda dengan misalnya kalau dia melihat orang kaya? Pasti dengan membungkukkan kepala itu kan. Pasti dengan ngomong bagaimana dengan penuh kesantunan. Kok kalau ngomong dengan PMI kok seolah-olah dengan kesombongan kan gitu, bukan dengan kesantunan. Nah, ini mindset ya yang harus kita lawan bersama. Ya udah saya bilang gini aja, kalau mereka ngotot tetap harus bayar, videoin aja, saya bilang videoin, tetap bayar, biarlah itu menjadi catatan bukti-bukti bahwa ini loh, gara-gara kalian lama nih prosesnya, gara-gara kalian terlalu banyak diskusi, banyak rapat, keputusan belum keluar sebagaimana perintah presiden, nih korban berjatuhan. Korban yang di sini datang dari negara mana, dimintai juga masalah bayar. Padahal kan presiden minta 2 minggu. Nah, kayak keberanian untuk itu penting juga. Oke, bayar. Katakan alasan karena aturannya belum turun, videoin kan gitu ya. Nggak perlu takut itu. Jadi akan selalu ada hasil walaupun pelan, tapi pasti. Misalnya ketika ribut-ribut masalah EKTKLN kan ya. Bagaimana dipersulitnya orang gagal terbang, ketika kita ributin ya, kemudian ketika saya menyerap aspirasinya PMI waktu di Hong Kong, apa sih masalahnya, kira-kira seperti apa, alhamdulillah kan, sekarang cuti nggak ada masalah nih, kecuali masih barang itu. BPJS kan, coba kalau BPJS nggak diributin, mana akan ada inisiatif mereka untuk minimal menggait mitra, kan gitu ya, menggait mitra di Hong Kong, satu saat mereka mungkin akan datang sosialisasi, satu saat mereka akan membuka kantor. Dulu sama sekali sebelum saya sebut dolim, jahat, culat itu, mana yang sakit bisa di cover asuransi. Ini kan masalah mindset. Birokrasi kita ini kan birokrasi yang tidak lepas dari birokrasi masa lalu. Kita pernah ya berada di birokrasi di era Orde Baru. Orde Baru itu kan 32 tahun loh berkuasa di negeri ini. Iya, betul. Nah, birokrasi di zaman itu adalah birokrasi yang ada ceritanya nih, ada istilahnya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Birokrasi seperti ini adalah birokrasi yang melahirkan ketergantungan. Orang kalau dibuat lambat, dia akhirnya tergantung. Ya, orang kalau dipersulit, dia merasa tergantung dengan pembuat kebijakan. Nah, karena dia tergantung, dia dalam relasi tertindas, maka ketika dia ingin cepat, ingin menjadi mudah, akhirnya dia memberikan sesuatu. Kan gitu ya. Itulah yang disebut sogok, itu disebut suap, itu yang disebut pungli. Nah, birokrasi di zaman itu, zaman Orde Baru, diciptakan seperti itu. Urus KTP, bayar, ribetnya minta ampun. Minta surat keterangan desa, berbelit-belit, ribetnya minta ampun. Ingin cepat, ya bayar. Ya kan? Ingin mudah, ya bayar, gitu kan. Nah,
sistem pelayanan pemerintah inilah yang harus dirombak, dirubah, ya, agar sekarang dibalik. Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Tapi ini kan tergantung mentalitas orang, ya, bahwa secara paradigmatik, ya, pemerintah berubah, tapi kan jika bicara orang per orang, ya masih ada yang dengan cara berpikir lama, gitu. Nah dulu, kenapa banyak peraturan yang mempersulit, bahkan sedikit-sedikit duit, ya? Karena berorientasi pada seolah-olah masyarakat ini jadi objek. Padahal masyarakat itu harus dijadikan subjek, bukan objek. Masyarakat jadi objek di mana dia harus nyetor pajak. Oke, kalau pajak penting. Tapi setelah pajak ada lagi, dikit-dikit dia harus bayar ini, dikit-dikit harus bayar ini. Jadi masyarakat dijadikan sebagai sumber pemasukan benar-benar oleh negara sehingga dieksploitasi gitu. Nah harusnya masyarakat cukup bayar pajak. Dengan pajak yang diberikan masyarakat, maka pemerintah mengembalikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program yang memudahkan dan membuat lebih murah biaya kepada para masyarakat. Contohnya ginilah, PM ini kan nyumbang 159,6 triliun, ya. Ya karena sumbangan PM itu pajak dalam bentuk devisa itu besar, ya udah pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan PMI dong. Kalau perlu ada kebijakan yang PMI tidak harus bayar dong. Nah tadi relaksasi pajak 1.500 US dollar itu kan dalam arti negara mengembalikan lagi sebetulnya sumbangan PMI dalam bentuk devisa dibalikin lagi dengan cara mempermudah. Suatu saat mungkin nanti akan dibebaskan sama sekali kan gitulah ya. Nah kita berjuanglah ke arah sana. Salah jika orang menganggap PMI itu seolah-olah mereka yang selalu dinilai nih berpendidikan rendah, pengetahuannya terbatas. Saya paling marah jika ada orang menganggap PMI begitu. Saya katakan tidak, pergaulan mereka itu sudah semakin luas, dibantu dengan handphone, secara teknologi yang mereka bisa mendapatkan berbagai informasi yang cukup ya tentang perkembangan dunia, perkembangan tanah air gitu. Dan satu sama lain di antara mereka itu bisa mendiskusikan isu-isu yang terkait nasib mereka. Disitulah mereka akhirnya mendapatkan banyak informasi kan gitu ya. Jadi kalau ada orang per orang yang selalu mengatakan NGO lah, LSM lah, seolah-olah dia empati, pedulilah kepada PMI ya, tapi pada faktanya, sikap-sikapnya justru tidak menguntungkan PMI, PMI pasti udah bisa menilai orang ini ya mewakili kepentingan siapa. Jangan-jangan mewakili kepentingan perusahaan, jangan-jangan mewakili kepentingan institusi ya negara tertentu atau pejabat ya di kelembagaan pemerintah tertentu. Nah, mereka tidak sadar jika mereka tidak konsisten berdiri dua kaki nih, dua kaki itu begini, seolah-olah dia tampil ke permukaan dengan citranya dia peduli pada PMI. Tapi di sisi lain dia mengambil keuntungan ya dari sikap-sikapnya itu yang sesungguhnya juga merugikan PMI. Saya yakin orang-orang seperti itu tidak akan lama umurnya dan dia akan ditinggalkan para penggemarnya, dia akan ditinggalkan para followernya. Ya, dia akan ditinggalkan dan bahkan akan dimusuhi oleh para pekerja migran. Saya sangat berkeyakinan kok. Hukum alam itu akan terjadi kok, hanya masalah waktu saja. Hukum alam itu akan terjadi, karma itu akan terjadi, hanya masalah waktu.